Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan meneruskan pembahasan kitab kaidah-kaidah tazkiyatun nafas, dan pada kesempatan ini kita akan membacakan kaidah yang ketujuh. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-qa'idatu sabi'ah tadhakkurul maut wa liqa'ullahi azza wa jal. Kaidah yang ketujuh adalah mengingat kematian dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk hari esok. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan. Yang dimaksud dengan penghancur segala kelezatan adalah kematian. Ayyuhal ikhwatul kiram, qala Syekh, al-mautu huwa al-faisalu baina hadhihi ad-dari wa daril qarar, wal fasilu baina waqtil amali wal jazai alaih. Kematian itu, sebagaimana kita ketahui bersama ayyuhal ikhwah, adalah pemisah antara negeri dunia ini dan negeri abadi di akhirat. Kematian adalah pemisah, pembeda antara waktu untuk beramal dengan waktu pembalasan atas amal yang telah dilakukan. Itulah kematian. Ada juga yang mengatakan ad-dunya daru amal bila hisab, wal akhiratu daru hisabin bila amal. Dunia ini negeri untuk beramal, negeri untuk berkarya tanpa ada balasan, tanpa ada perhitungan, tanpa ada hisab. Sedangkan negeri akhirat
adalah negeri untuk perhitungan dan pembalasan atas amal. Sudah tidak ada lagi karya dan amalan. Qala Syekh wa huwa al-haddul fariqu baina taqdimiz zadi wa mulaqati jazaihi fala majala ba'dahu litaubati wal istighfari minas sayyi'at wala majala ba'dahu lil istikthari minal hasanat. Ayuhal ikhwah, kematian itu adalah pembatas yang membedakan antara mendapatkan bekal, mencari bekal, mengumpulkan bekal, dengan mendapatkan balasan dari mengumpulkan bekal itu. Setelah itu tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Tidak ada lagi kesempatan untuk beristighfar dari segala keburukan. Demikian pula tidak ada waktu dan kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Ayuhal ikhwah, yahfadukumullah. Kesempatan memang terbatas, khususnya kesehatan dan kehidupan. Kesehatan atau adanya kesehatan dan adanya kehidupan ini adalah kesempatan yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga kelak dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Sehubungan dengan tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat dan istighfar dari kesalahan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ayah. Dan tidaklah taubat itu diberikan bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan sehingga ketika sudah sampai kepadanya kematian, ketika sudah datang kepada salah seorang dari mereka kematian, lalu dia berkata, sungguh aku bertaubat sekarang. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Namun seorang muslim, seorang mukmin, tentunya jika berbuat kesalahan, dan siapa yang tidak berbuat kesalahan di antara kita, karena dia seorang mukmin, seorang muslim, dia akan bersegera memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Qala Syekh, thumma huwa mudrikun kullan nas la mahalah wa mulaqihim bila raib. Kemudian kematian itu akan
mendatangi setiap manusia. Tidak mungkin tidak. Akan menjumpai mereka tanpa keraguan sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang dimana kamu pada berlari menjauh dari kematian itu, sungguh dia akan menjumpaimu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa huwa ma'a dzalika ya'ti lil anami faj'atan. Kematian akan datang kepada manusia secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa meminta ditunda sesaat pun atau meminta didahulukan. Fakam min insanin kharaja min baitihi yaqudu sayyaratahu faraja'a mahmulan 'alal akfan. Berapa banyak manusia keluar rumah, dia nyupir mobil, lalu dia pulang sudah dibawa di atas keranda dalam keadaan wafat. Wa kam min insanin qala li ahlihi hayyi'u li ta'aman famata wa lam yata'amhu. Berapa banyak orang yang berkata kepada keluarganya, siapkan makanan. Namun sebelum dia merasakan makanan itu, dia sudah mati. Wa kam min insanin labisa thawbahu wa zara zirarahu wa lam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Berapa banyak juga orang yang mengenakan bajunya dan mengancingkan kancing bajunya. Setelah itu yang membuka kancing bajunya bukan dirinya, tapi yang memandikannya, karena dia sudah menjadi jenazah. Ayyuhal ikhwatul kiram, fa fi dzikril 'abdi lil mauti manfa'atun 'azimah. Fabidzalika tastayqidul qulubul ghafilah wa tahyal qulubul mayyitah. Wa yahsunu iqbalul 'abdi 'ala Allah azza wa jalla wa tazulul ghaflatu wal i'radu 'an ta'atillahi azza wa jalla. Di dalam mengingat kematian banyak manfaat. Manfaat mengingat kematian itu sangat besar. Dengan mengingat kematian, hati yang lalai akan bangun kembali, akan mengingat kembali. Hati yang mati akan hidup kembali. Kemudian hamba akan kembali lagi
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mengingat kematian, kelalaian akan sirna. Juga sikap berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan sirna. Diganti dengan apa? Diganti dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, "Lau faraqa dzikrul maut qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Imam Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala berkata, andai kata mengingat kematian sudah terpisah dari hatiku, maka aku khawatir hatiku akan rusak. Hatiku akan rusak jika aku sudah tidak lagi mengingat kematian. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Wala yazalul abdu bi khairin ma kana nadhiran li mawqifihi baina yaday Allah azza wa jalla yaumal qiyamati ba'da mamatih wa masirihi ba'dal mamat. Seorang hamba masih disebut baik, tetap dalam keadaan baik selama dia terus berpikir, merenung bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat setelah meninggal. Bagaimana nasibnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Dia terus berpikir itu. Nanti akhir nasib dia terakhirnya seperti apa, berada di mana setelah kematian. Dia terus memikirkan hal itu, merenungi itu. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, yaqulu Ibrahim at-Taimi rahimahullah, mathaltu nafsi fil jannati akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha wa u'aniqu abkaraha thumma mathaltu nafsi fin nar akulu min zaqumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala berkata, Imam Ibrahim at-Taimi rahimahullah berkata, aku umpamakan diriku berada di jannah. Aku makan buah-buahan jannah. Aku juga minum dari sungai-sungai jannah. Dan aku umpamakan diriku, aku sedang memeluk bidadari-bidadari surga. Kemudian aku umpamakan juga diriku berada di neraka. Aku makan dari pohon zakumnya. Aku minum dari nanah-nanahnya. Dan aku dibelenggu dan dirantai. Kaki dan tangan dirantai, kepala dibelenggu. Faqultu li nafsi, ay nafsi, ayu syai'in turidin? Qalat, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihan. Qala qultu, fa anti fil umniyati fa'amali. Setelah aku umpamakan diriku seperti itu, lalu aku bertanya kepada diriku sendiri, wahai diriku, apa yang kamu inginkan? Ia berkata,
Aku ingin dikembalikan saja ke dunia untuk beramal saleh. Lalu beliau berkata, aku katakan kepada diriku, kamu ini sedang dalam angan-angan. Itu perumpamaan angan-angan. Berbuatlah sekarang. Setiap jiwa itu sebetulnya, diri kita ini sebetulnya ingin yang baik. Tapi kalau kita tidak mengendalikan supaya baik, maka dia menjadi tidak baik karena tidak kita atur, tidak kita kendalikan, tidak kita bina, tidak kita didik, akhirnya dia menjadi tidak baik. Tapi kalau kita berusaha sekuat tenaga agar diri kita menjadi baik, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih baik. Wa qul laha aidan ya nafsi in ana mittu faman dzal ladzi yusalli anni ba'dal maut wa man sayasumu anni wa man yatubu anni min dunubi wa tafriqi. Silakan katakan juga kepada diri Anda sendiri, wahai diriku, jika aku kelak mati, siapa yang akan sholat atas namaku? Siapa yang akan melaksanakan siyam atas namaku? Siapa yang akan bertaubat atas namaku dari dosa-dosaku dan kelalaianku? Siapa, wahai diriku? Ayyuhal ikhwah, dari apa yang telah kita kaji tadi, insya Allah kita dapat mengambil pelajaran yang banyak. Di antaranya bahwa kehidupan ini kan sebentar. Kesempatan mumpung masih ada kesehatan, mumpung masih ada kehidupan. Yang masih muda, jika terkena penyakit juga jadi lemah, agak sulit untuk beramal. Apalagi yang sudah tua. Mari memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesempatan hidup dan sehat ini lebih bermanfaat lagi untuk kita semuanya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjut dengan kaidah yang selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Semua yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah, yang khilaf dari saya pribadi dan dari syaitan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.